Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, karena saat ini siang saya ngambil videonya. Selamat siang untuk semuanya. Selamat beraktivitas kalaupun ada yang lagi beraktivitas saat ini. Oke, baik teman-teman, salam kenal dari saya, ngasal video buat teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas terkait masalah yang cukup besar, teman-teman. Ya, kita bisa anggap itu sebuah masalah atau virus yang menyebar di mana-mana di seluruh dunia ini, yang bikin kita takut, yang membuat kita trauma untuk keluar rumah, untuk berjabat tangan, ataupun untuk ketemu siapapun, saudara, mungkin teman, bikin kita was-was. Jadi buat semuanya yang nonton video ini, saya doakan semoga kita selalu sehat, tetap jaga kondisi badannya, dijauhkan dari segala macam penyakit, amin. Dan di video kali ini saya akan membahas cara mencegah penularan virus corona, teman-teman. Jadi yang pertama itu periksa kesehatan setelah pulang dari negara yang terjangkit virus corona dalam jangka waktu 14 hari. Negara yang terjangkit virus corona ataupun daerah di Indonesia ini yang terjangkit virus corona yang sempat teman-teman berkunjung ke daerah tersebut. Yang kedua, segera ke rumah sakit saat mengalami gejala demam, batuk, dan sesak napas. Yang ketiga, tutup mulut dengan tisu ketika bersin atau batuk. Cuci tangan dengan air mengalir selama 20 menit. Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Jadi itu cara-cara singkat untuk mencegah terjangkitnya virus corona ke tubuh kita, teman-teman. Jadi memang saat ini di Indonesia betul-betul wabah virus corona ini betul-betul luar biasa, teman-teman. Yang membuat kita parno, yang membuat kita takut terkait virus ini. Jadi harapan saya, arahan dari pemerintah yang udah beberapa media keluarkan terkait arahan pemerintah untuk saat ini lebih baik beraktivitas di dalam rumah. Ataupun buat adik-adik yang masih sekolah, belajar
di dalam rumah. Itu cara yang tepat untuk saat ini untuk mencegah terjangkitnya virus corona. Jadi buat teman-teman, buat bapak-bapak, ibu-ibu, tetap selalu pantau media sosialnya ataupun televisi swasta yang ada di Indonesia terkait masalah virus corona ini. Dan yang kedua, cara untuk menjaga kesehatan fisik kita, menjaga tubuh kita ini agar selalu sehat dan tetap fit. Yang pertama itu konsumsilah suplemen-suplemen ataupun vitamin-vitamin yang bisa membuat pertahanan tubuh kita ini kuat. Yang pertama. Terus yang kedua, konsumsilah buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang segar, yang bisa membuat daya tahan tubuh kita ini kuat. Lebih baik diam diri di rumah dulu. Oke teman-teman, saya akan memutarkan video yang saya ambil dari salah satu TV swasta terkait informasi sudah berapa banyakkah korban yang sudah sembuh ataupun yang terjangkit ataupun yang meninggal dunia. Nah, di atas ini videonya saya ambil dari sumber dari televisi swasta. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Pasien positif COVID-19 terus bertambah di tanah air hingga mencapai 450 orang, sementara yang meninggal dunia berjumlah 38 pasien. Ya, ini penambahan jumlah pasien COVID-19 didominasi dari Provinsi DKI Jakarta yang disusul kemudian Provinsi Jawa Barat. Dari hari ke hari, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah, bahkan hingga Sabtu petang sudah menembus angka 450 orang, menyusul adanya 81 kasus baru. Seiring dengan itu, jumlah pasien yang sembuh dari perawatan juga meningkat, dari sebelumnya 16 pasien kini menjadi 20 orang. Sementara angka kematian pasien kemarin ada 6 orang, sehingga total menjadi 38 orang meninggal dunia. Ada penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, sehingga total kasus adalah 450 orang. Kemudian ada penambahan jumlah kasus yang sudah 2 kali dinyatakan pemeriksaannya negatif, klinisnya sudah membaik dan sudah dinyatakan sembuh sebanyak 4 orang, sehingga total yang sudah bisa sembuh dan boleh pulang adalah 20 orang. Kemudian ada penambahan kasus kematian sebanyak 6 orang, sehingga totalnya adalah 38 orang. Dari laman covid19.go.id, 450 kasus positif corona tersebar di 17 dari 34 provinsi di Indonesia. Ini artinya 50% provinsi di Indonesia sudah terpapar virus COVID-19. DKI Jakarta menempati angka tertinggi jumlah pasien yang sudah mencapai 267 orang, disusul Jawa Barat 55 orang, dan Banten 43 pasien. Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 26 dan 14 orang. Berdasarkan data statistik, lonjakan jumlah pasien positif terjadi sejak tanggal 13 Maret yang berjumlah 35 kasus baru dan terus berlanjut hingga 18 Maret berjumlah 55 pasien positif hingga pada hari Kamis lalu pada tanggal 19 Maret yang mencapai 82 orang. Dalam perkembangan yang sama, pemerintah telah melakukan rapid test atau tes cepat yang diprioritaskan untuk warga Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Selatan. Tes dilakukan pada warga yang sebelumnya ada kontak dengan pasien positif. Keunggulan rapid test tak membutuhkan prasarana laboratorium level 2 dan hanya butuh waktu 30 menit untuk mengetahui hasilnya. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Oke teman-teman, sekian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kita selalu sehat dan sukses selalu untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, share, dan like and comment di ngasal video.